Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Sobat Pendidikan di Open, obrolan pendidikan Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta. Bersama saya Bunda Wening. Seperti biasa Sobat Pendidikan, kita tetap akan ngobrol-ngobrol seputar pendidikan. Oke, nah kali ini saya masih bersama Mbak Anggrek, Bunda yang luar biasa, Mamah yang luar biasa, dan saya ketambahan tamu istimewa yaitu Asya. Assalamualaikum Asya. Masya Allah. Ya, Asya ini luar biasa sekali. Asya ini anak yang keren, anak yang hebat ya. Bundanya juga hebat ya gitu ya. Oke, kita lanjutin ya Mbak ya ngobrol-ngobrolnya. Nah, tadi kan kita sudah sedikit ngobrol ada dukanya gitu kan ya. Nah, saya pengen tahu nih Mbak, sukanya apa Mbak? Pasti ada sukanya ya. Sukanya itu Atau gini loh Bun. apa yang membahagiakan? Iya. Gini, saya nggak tahu. Mungkin kalau sampai nggak ada Asya, mungkin apa ya? Kalau orang bilang kita ini orang tua sebagai penguatnya anak. Kalau saya malah enggak gitu loh. Masya Allah. Kalau nggak ada Asya, mungkin dari kemarin udah nggak tahu gitu loh. Kalahnya udah kayak apa gitu kan. Tapi karena ada Asya, mau apa-apa, Asya gimana ya? Sampai merinding aku Mbak. Sampai merinding saya. Mau ngambil keputusan Masya apa? Allah. Asya. Mau ngambil keputusan apa? Ada kakaknya, tapi karena mungkin kakaknya bisa apa-apa sendiri. Kalau Asya selalu ini gitu. Makanya sampai saya bilang kalau nggak ada Asya mungkin saya udah kehilangan arahnya, nggak tahu kayak apa. Masya Allah. Karena Berarti memang benar ya Mbak Anggrek ya, bahwa kita itu bisa jadi belajar sama anak ya. Oh, banyak Bu. Bukan hanya anak belajar sama kita. Bener. Nah, apa aja nih kira-kira Mbak Anggrek? Saya tuh sampai gini loh, ngeliat Asya tuh gini. Yang pertama, dulu kalau misalnya kita mau nyerah gitu ya sama kondisi Asya gitu, saya cuma mikir gini, kalau aja Asya ikhlas, bisa nerima, kok kita yang di sampingnya nggak bisa nerima gitu loh. Asya aja ya udah kondisi saya begini, saya bisa apa gitu, mau dilatin orang, mau dinyinyirin orang, ya udah ya adanya kan. Kalau anak kayak gini hatinya tuh baik aja gitu kan. Ada orang marah ya dia cuma senyum, ada orang ini ya dia cuma senyum. Kalau dia aja ikhlas, kenapa kita nggak bisa ikhlas gitu? Itu dalam banget loh Mbak. Kalau dia yang mengalami aja ikhlas ya, apalagi gitu. Emang Mbak Anggrek pernah juga ya ngalamin dinyinyirin, diomongin? Kalau yang nyinyirin kan pasti banyak, yang ngomongin di belakang kita tuh pasti banyak gitu loh ya. Gitu ya Mbak ya. Tapi yang pasti itu kan ketika kita Asya itu nggak pernah saya umpetin. Dari kecil, dari dia itu pasti kemana aja kita ajak. Mau itu naik pesawat, naik kereta, naik mobil, naik apa aja gitu, naik motor gitu juga. Masya gitu kan. Allah. Kadang kan kalau dia naik motor aja, Iya. kondisinya kan udah lucu gitu loh. Melet. Orang pasti ngeliat nih anak ngapain gitu kan. Nah kayak gitu. Terus kita jalan aja kadang orang tuh ngeliatnya tuh kayak mungkin orang tuh nggak bermaksud nyinyir, cuman anak ini kenapa ya? Karena jarang anak seperti ini dulu dibawa keluar. Tapi gitu. sebenarnya ada rasa apa Mbak ketika misalnya nih orang nggak nyinyir, tapi ketika ketemu terus ada orang mungkin ngeliatin? Kalau saya sih nggak terlalu masukin ke hati, tapi kadang-kadang orang yang di samping-samping saya, kakaknya Asya. Tapi secara orang umum tua sebenarnya rasanya gimana sih Mbak? Mungkin biar teman-teman tahu kan gitu kan, bahwa gimana sih rasanya kalau kita rasanya? lagi jalan terus diliatin orang sampai ngeliatinnya tuh tajam banget gitu. Pasti Rasanya ada kan rasa nggak juga nyaman, ya? gitu. Pasti tetap ada nggak rasa nggak nyaman ya. Makanya waktu itu orang pasti nanya, Asya tuh semuanya pink ya, semuanya ini dulu rambutnya dikuncir, ini segala macam lucu. Sebenarnya yang saya pengen tonjolin ke orang itu, jadi orang tuh bisa bias gitu, nggak ngelihat Asya, oh iya anak berkebutuhan khusus, oh ini begini gitu kan. Tapi ngeliat ini anak lucu ya pakai sepatu boot, ini anak lucu ya rambutnya dikuncir. Jadi biar nggak
kekurangan dia Iya. tertutupi dengan hal-hal yang kayak gitu gitu. Sampai sebegitunya ya usahanya Mbak Anggrek supaya Karena yang bisa saya lakuin cuman itu kan, Iya. kita nggak bisa bilang, Bu jangan ngeliatin anak iya, saya dong. kita nggak gitu bisa kan. mengontrol Nggak bisa. pikiran orang ya sama kita gitu kan. Tapi mungkin apa nih Mbak harapannya misalnya ya untuk Mbak Anggrek, kayak kalau Mbak Anggrek tadi saya sih nggak apa-apa, tapi mungkin orang-orang di sekitar saya ada rasa nggak terima. Jadi kalau Mbak Anggrek mungkin bisa ngasih apa sih harapannya sebenarnya terhadap misalnya orang-orang di sekitar ya kalau kita sedang bawa anak kita itu. Ya yang pasti nggak perlulah dilihatin Jangan sampai ya. seperti itu Janganlah gitu kan. dilihat. Terus kalau misalnya pun mau menyapa atau mau apa, ya yang enak-enak aja deh gitu loh. Itu mungkin lebih positif ya. Tapi saya juga banyak nemuin gitu ketika gini gitu kan. Terus Masya Allah Mbak, ini pintu surganya. Tapi kalau kita dengerin itu rasanya, Iya. oh iya ya Allah, Masya makasih Allah, gitu kan gitu ya. gitu kan. Jadi Banyak sih, daripada Mbak. ngeliatin mendingan kasih sapaan-sapaan yang Iya. lebih mensupport gitu ya. Betul. Mungkin ini bisa jadi pembelajaran. Betul. Mungkin kelihatannya itu bukan hal yang sepele. kelihatannya hal sepele gitu ya. Tapi ternyata itu bisa memberikan support Banget. dan kebalikannya kalau kita malah justru ngeliatin malah justru akan Banget, mungkin banget. bisa melukai gitu kan ya. Sangat menolong Iya. banget. Jadi Oke, nggak Mbak. perlu di kata-kata yang itu, cukup begitu aja tuh pasti. Iya. Karena tanpa kata-kata yang nggak enak, hidup kita udah nggak enak gitu. Hidup kita udah nggak enak gitu. Tapi tadi ya Mbak ya, dengan adanya Asia tuh malah justru bisa menjadi rem, bisa menjadi kendali Benar. untuk bantu Mbak Anggrek dalam melangkah gitu kan Benar. ya. Nah, terus ada lagi nggak Mbak ini harapan mungkin Mbak Anggrek Asia nih apa sih sebenarnya Mbak kelebihan potensinya yang Mbak Anggrek lihat gitu? Kalau untuk Asia kan memang saya lebih memilih untuk tidak sekolah secara formal. Oke. Kenapa? Karena saya pikir ya saya sudah sadar kondisinya Iya, begini gitu menerima. kan. Saya sudah Iya. nerima bahwa kondisi Asia begini gitu loh. Walaupun itu ngalamin proses yang panjang untuk Iya. bisa nerima. Nah, tapi yang saya lihat ini kan Asia seneng banget, sensitif banget terhadap musik gitu loh. Jadi kadang tuh ada musik-musik tertentu yang ketukannya beatnya enak tuh, dia bisa ngikutin tangannya. Ini ya bisa tak Dan gitu itu ya. pas. Sesuai gitu Kok ya. pas ya gitu, sama kok pas nada. gitu loh. Nah, saya tuh kepengen di mana ya ada guru yang bisa ngajarin Asia musik. Jadi kalaupun dia nggak dapat akademis, ya siapa tahu Bisa terasah Betul, potensinya. betul. Karena sebenarnya setiap dari kita itu punya potensi Iya. gitu ya Mbak Kan ya. anak itu bukan punya hak sekolah, tapi Iya. punya hak untuk diberi pendidikan gitu kan. Yes. Nah, jadi pendidikan. Jadi kalaupun nggak sekolah ya ada kelebihan lain yang bisa saya. Ini quote ini mau tak tebelin dulu. Setiap anak punya hak untuk mendapatkan pendidikan meskipun itu tidak dalam bentuk sekolah. Betul. Keren. Jadi ya itu, Jadi- jadi saya milih itu karena sempat saya juga ngejar sekolah di sini, mau sekolah di situ, ditolak di ini di itu. Terus kemarin sempat saya mau masukin SLB. Kemudian ada teman saya yang bilang, kamu pernah bilang apa dulu waktu Asia gitu kan, waktu pas Asia dalam kondisi yang benar-benar di bawah banget gitu kan. Saya pernah bilang, saya berdoa aja sama Tuhan, saya pengen dia bahagia aja gitu loh. Oke. Saya pengen bahagia. Terus dia nanya, kalaupun dia harus sekolah gitu kan, terus mengejar ini pendidikan begini-begini, kamu pikir dia bisa bahagia nggak di situ? Oh iya ya, saya bilang gitu. Oh iya, ya udah kalau gitu saya mau cari pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya Asia aja gitu loh. Jadi saya lebih milih terapi di rumah. Saya pikir belajar untuk eye contact aja Asia butuh bertahun-tahun. Masya Allah. Untuk megang botol aja butuh waktu 11 tahun lebih, Bun. Masya Allah. Untuk bisa megang botol sendiri gitu ya. Itu botol-botol susu gitu loh. Apalagi untuk megang pensil, megang ini, megang itu gitu kan. Daripada dia harus tiap hari struggling dengan stres, ya udah apa sih yang Asia bisa? Nah, musik itu kayaknya Asia tuh sensitif banget gitu terhadap musik. Kepengen banget ada nggak ya orang-orang yang bisa bantu saya gitu kan? Apa ya gitu loh? Seperti apa Kalau ya gitu? misalnya menyentuh gini kayak piano Terus gitu itu berat buat Asia Belum karena ya, kan belum belum lemes ya. banget, tangannya kan masih lemes. Jadi mungkin apa nih kira-kira Mbak yang itu harapannya? yang saya nggak tahu. Iya. Mungkin kalau ada ini kali ya Mbak, saya nggak ngerti ya, mungkin di dunia IT gitu ada sensor yang bisa membantu terciptanya keluar nada atau bunyi atau apa, iya. dengan misalnya gerakan atau sedikit gerakan atau gimana gitu ya Mbak Iya. ya. Ya mudah-mudahan ya Mbak ya
Bismillah, mudah-mudahan ada yang dengar gitu ya Bun. Teman-teman buat yang mau berinovasi gitu ya, ini sebuah tantangan gitu ya. Karena Kan banyak bakatnya teman-teman, ada ya. gitu kan. Banyak Bakatnya teman-teman ada. cerebral palsy juga yang punya kelebihan-kelebihan gitu, tapi terhambat dengan karena gerak kan, mereka gerak itu Oke. berat dan sebagainya. Itu juga nggak bisa terasah gitu loh. Iya, jadi ini mungkin bisa menjadi tantangan sendiri ya buat teman-teman yang ada di dunia IT atau di dunia musik, mungkin Ayo bisa kita berinovasi, ayo berkolaborasi gitu ya Mbak ya, untuk bisa memberikan kontribusi juga supaya teman-teman kita gitu kan seperti Asya ini bisa terakomodir bakat-bakatnya. Oke Mbak, ini yang terakhir Mbak, mungkin bisa ngasih apa ya, inspirasi atau pesan apa buat teman-teman saya. Kalau nanya sabar kayaknya udah nggak perlu dipertanyakan lagi deh, sabar banget gitu ya, kayak tadi bilang megang gelas aja usia berapa gitu kan, bisa nyedot aja usia berapa gitu kan, itu sebuah, kalau saya aja ngebayangin, wah itu kalau sabarnya udah nggak bisa dipertanyakan lagi tuh Mbak, udah nggak bisa dibantah lagi maksud saya. Nah mungkin bisa ngasih pesan ke teman-teman buat semua orang tua, bukan hanya yang anaknya dengan berkebutuhan khusus, misalnya anaknya nggak berkebutuhan khusus tapi mungkin orang tuanya kadang-kadang nggak sabar gitu ya Mbak ya, marah Sabar, Bun. gitu gini aja masih ngaku nggak sabar, itu sebuah introspeksi. Saya nggak sabar, saya tukang ngomel gitu. Gitu. Kakaknya sih udah tahu kalau mama pasti ngomel gitu kan. Iya, tapi kan kayak misalnya bisa mau memahami anak mau megang gelas usia berapa dan tidak membandingkan dengan anak lain. Nah, mungkin pesan apa nih Mbak yang pengen bisa disampaikan Mbak Anggrek ya, mungkin buat para orang tua di luar sana yang nonton ini. Apa mungkin klise kali ya Bun ya. Saya itu pernah, jadi saya baca atau apa gitu, tapi kata-kata itu terngiang-ngiang terus di kepala gitu kan. Setiap individu yang lahir di dunia ini pasti punya tujuan gitu, pasti punya tujuan. Nah saya sempat pernah dulu kalau ngeliat pas Asya lagi tidur gitu kan, atau Asya lagi kondisi sakit, infus di mana-mana gitu kan, saya cuman gini, Asya, kamu lahir itu apa ya tujuannya, saya bilang gitu. Nah ketika saya dapat masalah yang besar banget gitu kan, ternyata saya ngeliat Asya gitu, oh ini tuh tujuan kamu gitu, kamu jadi penguat mama, kamu jadi kayak remnya kakak kalau mau ngapa-ngapain inget adiknya, ya ingat adiknya. Terus yang pasti itu tadi Bun, kalau Asya bisa nerima, kenapa saya nggak bisa nerima? Dan yang terakhir, sekecil apapun perjuangan kita, sekecil apapun kemajuannya Asya, saya bersyukur. Syukur udah cuman adanya. Jadi gini loh Bun, alhamdulillahnya tuh kayak gitu ya, alhamdulillah gitu, nggak gitu. Ya Allah, alhamdulillah Asya itu udah bisa megang botol. Alhamdulillah Asya itu udah nggak kejang. Alhamdulillah Asya itu begini, begitu gitu loh. Jadi alhamdulillah banget, udah cuman itu aja gitu. Pokoknya alhamdulillah kita udah sampai di titik ini. Saya pernah bilang sama mbaknya waktu Asya mau masuk 12 tahun. 12 tahun Mbak, aku bilang 12 tahun saya bilang gitu. Iya Bu, 12 tahun. Alhamdulillah. Padahal kadang-kadang ada orang tua yang anaknya kalau diajarin nggak ngerti-ngerti, padahal nggak sampai sejam ya, nggak ngertinya nggak. Kalau katanya kakak, mama sama Adi bisa sabar, sama aku enggak. Mungkin situasinya berbeda, jadi saya nekanin gitu. Berarti kita sebagai orang tua tuh diperlukan sabar dan bersyukur ya. Bersyukur. Makanya saya aja sekecil apapun itu tadi ya Mbak ya, sekecil apapun itu adalah sebuah progres, dan itu adalah sebuah kemajuan dan itu harus disyukuri. Dan itu menjadi akhirnya ketika saya bisa memahami kakaknya prestasinya apapun, ketika hasilnya apapun, alhamdulillah Kak, kamu udah sampai di sini. Alhamdulillah kamu sudah begini. Jadi dari dia saya belajar banyak dari dia. Oke, Mbak Anggrek, terima kasih banyak untuk mau berbagi, mau sharing bersama kita. Asya, thank you. Terima kasih banyak, tetap semangat. Oke, buat sobat pendidikan dimanapun teman-teman berada, sekian obrolan pendidikan bersama Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta. Sebagai terakhir nih, quote-nya ya, pertanyaan besar buat kita semua. Semua yang hadir di dunia ini pasti punya tujuan. Apa tujuanmu?
hidup di dunia ini? Silakan jawab sendiri-sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan.